Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma astur aurati wa amin rawati birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus para sesepuh Mbah Yai Abdul Mu'id, seluruh jajaran Pak Rahman dan seluruh pengurus Yayasan Islamic Center Karanganyar. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai membahas kitab Tazkiyatun Nufus, dan ada beberapa jamaah yang mengusulkan kita membahas buku yang nyaman-nyaman, yang enak-enak, yaitu bab tentang surga. Ada buku Ibnu Qayyim Al-Jauzi membahas, kitabnya judulnya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kemudian diambil sebuah judul dalam terjemahannya adalah Tamasya ke Surga, Tamasya ke Taman Surga. Saya juga mengiyakan bab tentang surga ini dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah memang kita perlu, karena surga dan neraka adalah salah satu dari rukun iman. Salah satu dari rukun iman, yaitu wa yu'minu bil yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir. Di dalam Al-Qur'anul Karim selalu dikupas alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Di Al-Quran banyak gandengannya khusus itu, beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat. Alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa amila salihah, beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Beriman kepada Allah dengan hari akhir dan amal soleh. Ini rangkaian, kalau kita fahami, adalah rangkaian bahwa iman kepada Allah dan hari akhir ini akan melahirkan amal soleh yang besar. Islam bisa bertahan karena kekuatan itu, sehingga iman kita menjadi kuat, maka amal solehnya menjadi tinggi. Iman kita lemah, amal solehnya berkurang. Makanya umat Islam mundur saat lemah imannya, umat Islam maju saat kuat imannya. Kalau kita nggak ada pengajian di Islamic Center ini, nggak ada masjid ini. Kalau kita nggak pengajian, nggak akan ada Islamic Center. Kalau di sini nggak ada iman, nggak ada tanah yang dibeli. Kalau di sini nggak ada beriman kepada Allah dan hari akhir, maka asrama Mu'allaf Center juga tidak akan terbangun. Begitulah Bapak dan Ibu sekalian, menyebarnya Islam dari Madinah sampai ke Karanganyar
Karangpandan ke Solo jauh sekali, itu lantaran punya misi, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini alasan saya pertama, karena ini termasuk penting. Iman kepada Allah, malaikat, kitabnya, Rasul, hari akhir, kemudian wabil qadri khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. 6 pilar kekuatan iman, salah satunya adalah surga. Ya, 6 pilar kekuatan iman, salah satunya adalah surga. Maka dari sini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kami perlu menyetujui tentang surga ini. Neraka ini kapan Ustaz? Gak usah sih wis. Engko wedi engko diceritani neraka malah waduh kok angele ngoten. Swargane riyen. Nanti begitu bicara tentang surga nanti ada bab nerakanya otomatis, karena beberapa ayat itu gandengan. Surga, neraka. Ini alasan pertama kita memilih kitab ini, karena ini adalah salah satu pilar tiang keimanan. Lek iman cagae 6, salah satunya adalah surga neraka. Hari akhir juga masuk di dalamnya. Mungkin kalau sudah selesai ini diingatkan panitia, dan saya insya Allah sudah memulai nanti kajiannya di Iskarima, yaitu tentang hari akhir, bukan akhiratnya, hari akhir, tentang hari kiamat, sebelum hari kiamat, ya, hari-hari akhir zaman, ya, tentang Dajjal, masuk di dalamnya bab corona, ya, bab corona ini masuk dalam kategori apa? Corona itu salah satu dari pengantar tanda-tanda kiamat sughra menuju kiamat kubro, ya, tanda-tanda kiamat sughra menuju kiamat kubro. Ya memang rodok ndrawasi, Ini alasan kami yang pertama. Alasan yang kedua, karena di Karanganyar juga banyak jamaah yang sepuh. Kalau saya lihat kesimpulan jamaah Karanganyar ini yang umurnya 26-an gitu ya. Dan 27 ya. Itu cukup banyak. Sehingga perlu kita siapkan rumah-rumah masa depan. Surga tiba-tiba enak. Sehingga pada saat menghadap Allah juga tenang. Tapi ya bukan jaminan. Yang muda juga banyak yang dului gitu kan. Ini kalau sudah tahu surga, Masya Allah, ternyata luar biasa. Ini alasan yang kedua, karena juga banyak di antara kita para sesepuh dan priayi sepuh, sehingga dengan membaca surga ini seperti kita umroh kemudian nonton film Mekah Madinah. Seperti orang yang mau umroh nonton Mekah dan Madinah, semuanya enak, akhirat enak, menghadap Allah dalam keadaan tersenyum. Siapa tak kenal maka tak sayang. Kemudian alasan kita yang keempat, di dalam bab surga ini menarik sekali. Menarik karena di situ ada banyak motivasi amal-amal yang membuat kita ini cinta kepada surga. Karena ciri-ciri penduduk surga nanti bermacam-macam. Dan itu akan kita lihat, ngene tok tiba-tiba mlebu swarga ya. Ngene tok tiba-tiba mlebu swarga, penake rek. Memunculkan optimisme. Aku akeh dosane, saya banyak maksiatnya, saya seorang perampok. Loh, ternyata hanya menjalankan amalan ini saja aku iso mlebu swarga. Kasih sayang saja iso mlebu swarga. Seorang pelacur niki, pelacur kotor, maksiat, kabair, dosa besar. Suatu saat di tengah padang pasir melihat ada anjing najis muholadhoh. Kirik niku Pak nggih. Kirik niku najis muholadhoh. Kemudian hampir-hampir makan pasir saking hausnya dan menggelepar karena kehausan. Wah, mesake mati ojo-ojo.
Kemudian pelacur itu ingin memberi minum tapi nggak ada air, sehingga dia ambil sepatunya, kemudian dia masuk ke sumur. Selesai masuk ke sumur, kemudian diambillah air itu, anjing itu diminumi pakai sepatunya. Sapa sing gelem sepatune teles kanggo ngombeni kirik. Eman-eman ya Bu nggih, apa meneh sepatune larang. Ya, srikes apa jane? Sekicer. Apa skecer apa ngene. Ayo sampean cemplungno sumur kanggo ngombeni kirik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena kasih sayang dengan anjing itu, maka Allah masukkan dia ke surga. Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surga karena kasih sayang kepada kirik. Yang anjing ini nilainya dalam Islam mengurangi rezeki. Siapa yang memelihara anjing maka akan berkurang rezekinya setiap hari 1 kirot. Siapa sing ngingu kirik maka berkurang rezekinya setiap hari 1 kirot. Kecuali anjing yang dilatih. Kalau anjing hanya untuk hobi-hobi saja, maka rezekinya berkurang 1 kirot. Hewan sing ngurangi rezeki iku ya kirik niku Pak. Kecuali yang dilatih untuk berburu, berjaga, atau untuk Pak Polisi untuk penyelidikan, itu enggak apa-apa, boleh. Di surat Al-Maidah nanti bahas. Tapi ada hewan yang menambah rezeki. Apa itu? Kuda. Al-khail ma'qudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Kuda itu akan selalu diletakkan di ubun-ubunnya kebaikan, kabejan sampai hari kiamat. Maka orang yang memelihara kuda itu penuh dengan kabejan. Kok bisa? Karena Allah letakkan barokah kebaikan di ubun-ubunnya kuda itu. Berarti itu termasuk joki. Tapi joki paling utama adalah orang tua. Engkok ngingu jaran, wong tuane gak diperhatikan. Malah pertama itu adalah telapak kakinya ibu itu adalah letak keberkahan. Nah, niku kerek niku gak ono gunane. Bahkan anjing itu dilarang untuk masuk ke rumah. Tapi begitu ditolong karena kasih sayang, Allah masukkan dia ke surga. Dakhalatim imra'atu bihirrah. Tapi ada orang yang enggak punya kasih sayang masuk neraka. Seorang perempuan Allah masukkan ke neraka, naudzubillah, bihirratin, karena kucing. Mergo kucing mlebu neraka. Kenapa? Dia kerangkeng, maunya untuk hobi, kemudian mati kelaparan. Kalau nggak sengaja mungkin nggak apa-apa, tapi memang akhirnya lali ditinggal, dibiarkan di kerangkeng, kemudian mati kelaparan, maka dia masuk neraka. Waduh, Ustaz, saya nggak tobat. Kalau bertobat ya nggak apa-apa, tapi hati-hati, itu dosa besar. Jadi memelihara kucing kemudian diterlantarkan mlebu neraka, menolong anjing yang kehausan masuk surga. Jadi ternyata sederhana untuk masuk surga. Iya. Lalu ada hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing paling gampang, kabeh umatku iku mlebu swarga. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Lah rampok Ustaz, mampir ning neraka sediluk. Lah bajingan Ustaz, tetep nang swarga asal la ilaha illallah ngelakoni salat. Rada dipentungi lah, gak suwe-suwe, paling ya pirang tahun ngoten ya. Ya rada benjut-benjut saithik, tapi ya gak apa-apa, kok metu teko neraka ya didandani kok, wajahe ku ganteng maneh. Tapi ya gak enak, mosok kateh dadi manten dipentungi sik, didek-idek sik ngono ya ora penak rasane. Maka kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar. Napa Bu? Allahumma
ajirna minan nar. Monggo. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma adkhilnal jannah. Monggo. Allahumma adkhilna al jannah. Allahumma adkhilna al jannah wa ajirna minan nar. Lagi. Wa ajirna minan nar. Allahumma adkhilnal jannah wa ajirna minan nar. Malih. Allahumma adkhilnal jannah wa ajirna minan nar. Allahumma adkhilnal jannah wa ajirna minan nar. Yang kedua contohnya dengan kita menjadi ahlu surga ini, untuk masuk surga mereka yang hobinya berada di taman-taman surga saat di dunia. Monggo maju Bapak. Mriki mau sampai kebek mriki mboten napa-napa, niki mboten cekap. Kasihan kemarin sudah ada yang mulai berdiri menan. Nggih. Masuk mau ngajeng mawon Pak. Madhep mriki saged. Ada bab dalam taklim namanya muzahamah, yaitu berdesel-deselan, beruyel-uyelan. Tapi ini jaga jarak saja nih Mas Angga. Jenengan kedah jaga jarak. Enggak apa-apa, badannya mepet, lehernya rada dingetenaken saking jaga-jaga. Rada dinloloraken ngoten. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tetap nggih Bapak Ibu pakai masker. Ibu-ibu wis boten sama masker jane cadaran ngoten apa enak wis. Mulai saat ini niat bismillah, niat cadaran. Nah, memang wanita itu kalau sudah pakai cadar niku rapet, wajahnya itu gak usah di facial, dicel-ucel napa di ngono ora usah wis. Udah ketutup matahari itu otomatis. Wis dibuka muda terus kalau dikai krim bat anti apa matahari mboten usah, cadaran niku wis halus. Makanya orang kalau ketutup itu lebih kelihatan awet muda. Mumpung niki nggih, mumpung ana alasan nggih. Tapi tetap ulama memang ada dua, memandang cadar itu wajib bagi sebagian ulama, contohnya madhab Syafi'i bahwa aurat wanita itu semuanya, semua wanita adalah aurat. Ada yang mengatakan dalam hadis yang lain illa hada wa hada, kecuali muka ini sama telapak tangan yang bukan aurat. Ya. Pun napa nika? Allahumma adkhilnal jannah wa ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka dan masukkan kami ke surga. Mereka yang biasa di taman-taman surga. Apa yang dinamakan taman-taman surga itu adalah majelis ilmu dan majelis Quran. Maka siapapun yang berada di majelis ilmu dan majelis Quran ini, maka insya Allah yang biasa di taman surga malaikat is kenal kabeh. Otomatis sudah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Raudun min riyadil jannah. Kalau kamu kata Kanjeng Nabi, kalau kamu ingin masuk dalam satu taman dari taman surga, maka hadirlah di majelis Al-Quran, nikmati itu, maka itu adalah salah satu taman dari taman surga. Hikmah yang kelima berikutnya, kita memilih kajian kitab tamasya ke taman surga ini, ternyata ini bisa menjadi inspirasi bisnis. Bolak-balik kula waca-waca, karena di surga nanti itu tumoto tertib sekali Pak. Menu makanan pertama itu apa? Terus kemudian daharannya gimana, tata letak makanannya kayak apa, penyajiannya bagaimana, servisnya bagaimana, pelayannya seperti apa, kemudian makanannya apa saja, ke pasarnya hari apa, sampai kemudian manten anyare kapan, omai manten anyare terbuat dari apa. Wih, lengkap banget. Tapi memang rodok sensor memang itu ya. Mungkin ada sebagian orang mengatakan Al-Quranul Karim
atau kitab yang ada di dalam Al-Quran kok rodok saru, boten, sangat sopan kalau lihat dalam sisi balaghah. Tapi diterangkan dengan jelas bahwa ahlul iman itu menikmati kenikmatan yang tanpa batas berada di surga, di jannah. Itu ada metodologi servis. Sampai saya juga kadang memberikan motivasi kepada teman-teman yang buka restoran, buka hotel, baca tamasya ke taman surga. Nanti Anda akan dapatkan inspirasi di situ. Pada saat datang sudah ada ucapan selamat. Kalau kita ke hotel kan ada welcome Mister siapa, ya, welcome Ibu siapa gitu ya. Terus surga lebih lagi. Jadi ini bisa menjadi inspirasi bisnis, inspirasi perhotelan, inspirasi untuk membuka restoran, atau inspirasi usaha apapun di bidang jasa. Itu ada di tamasya taman surga. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Antum akan melihat bagaimana tertibnya surga, administrasi surga, kemudian perfectnya surga, kehebatan surga, kemewahan surga, leknya surga. Tidak bisa dibandingkan oleh siapapun, apalagi keindahannya. Sampai diambil dalam Al-Quran kata-kata itu bukan surga. Enggak tahu surga itu bahasanya apa aslinya itu. Bahasa Sanskerta. Makna artinya apa? Kalau Al-Quran dan Sunnah mengatakan al-jannah, yaitu kebun yang indah. Yang diambil adalah kebunnya. Maka sekarang ini di Indonesia ini banyak mengambil apapun itu inisial kebun. Puri Asri. Nah, Asri itu sifat dari kebun. Puri perumahan mertua indah. Kata-kata indah itu seakan-akan kebun. Yakin gitu kan? Semuanya serba kebun. Terus puri nirwana garden. Wah, kan garden kan kebun. Antum lihat semua pelayan hotel ataupun makanan atau restoran selalu ada kata-kata garden, ada kata puri, ada kata-kata pohon-pohonan, kan ngaten Bu. Ada pohonan misalnya rumah gading rumah kelapa, rumah gula klopo, pring pring sewu, pring apa. Semua selalu isyarat dari pohon-pohon. Itu menunjukkan bahwa manusia kecenderungannya suka pada kebun. Enggak ada mungkin rumah pabrik anak ora ono. Wah, kata-katanya selalu kebun. Ada asri, ada indah, ada permai, ada napa malih? Ada hinggil ya, yang tinggi. Semua itu adalah sifat-sifat yang ada di surga. Maka ikhwan Bapak dan Ibu sekalian, belajar tamasya ke taman surga bisa menjadi inspirasi kehidupan bagi kita. Berikutnya, mempelajari kitab tamasya ke taman surga nanti akan melembutkan hati. Akan melembutkan hati. Karena otomatis kita akan berbicara tentang ciri-ciri penduduk surga. Masing-masing ada bedanya. Orang ahli puasa surganya apa? Nanti orang yang tidak membantah suami dan tidak gampang nyentak suami itu pahalanya apa? Orang kalau sering nyentak suami, ya suami ini bolak-balik disentak-sentak, wah itu paling seneng widodari sing langit. Sentakan sakarepmu esuk mben dadi bojoku, awakmu ora keduman. Nah, niku nggih. Lek bapak, ya wonten hukumane sing sapa ndolim mbek istrinya enggak adil mlakune semper, ya padha wae. Semua ada hukumannya nih Pak. Maka orang ahlul jannah, ahlu surga, dia akan merasakan kelembutan hati karena melihat bagaimana indahnya surga. Kemudian yang keenam atau ketujuh, orang yang belajar tamasya ke taman surga ini akan menjadikan hidupnya khusyuk. Hidupnya khusyuk. Musibah-musibah dunia menjadi ringan karena sudah ingat surga. Semua masalah-masalah keluarga jadi ringan karena ada surga. Semua penderitaan-penderitaan batin jadi ringan karena melihat surga ini.
Sampai kemudian yang kedelapan, orang yang biasa membaca tentang surga ini, maka imajinasi hormonal atau apa jeneng itu, hormon-hormon kebaikannya akan muncul, sehingga memunculkan orang yang bismillah menjadi orang kaya, menjadi orang yang kaya. Doktrin untuk kekayaan itu ya surga ini, karena di sini semuanya besar. Doktrin-doktrin kebaikan, kemewahan, eksklusif, elegan, eksekutif, wes opo kabeh gini. Maka siapa yang belajar tamasya ke tangan surga, dia akan punya doktrin-doktrin kebaikan. Jadi wong sugih, Pak. Jadi wong sugih. Ada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahwa dagangan Allah mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, katakanlah bahwa dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, katakanlah bahwa dagangan Allah itu mahal. Sampai diulang 3 kali. Dagangannya Allah itu mahal. Swarga itu larang loh. Surga itu mahal. Ya Pak, Bapak Ibu lek kepengin gawe omah sakniki. Kira-kira perlu berapa ratus juta, Bu? Sing kamare loro pirang juta sakniki? 350 juta. Sing kamare telu 450. Kamare papat 500. Kamare papat ana kolam renangi, halamannya luas 1 miliar. Ada kolam renang, ada dikelilingi sama ruang tamu model kayak omah Jawa zaman dulu ya, rumah utama, kemudian kanan kirinya itu ada penginapan untuk tamunya, itu minimal 2 sampai 3 M. Lek ada tempat joggingnya, wah, itu 5 miliar. Kemudian ditambah ada parkir mobil, ya, parkir mobil dan parkir pesawat terbang. Itu berapa? 40. Ikut loh, donya sak ipret loh, sak ipret itu. Paling sak lalung ini, mean. Sak lalung tok niku. Ya 40 miliar. 40 miliar. Sil'atallahi ghaliyah. Lah langit dan bumi, surganya umat Islam. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan kamu bersegera terhadap pengampunan Allah yang luas, surganya adalah seluas langit dan bumi. Yang surganya seluas surga langit dan bumi. Surat Al-Imran ayat 133. Swarga kelas ekonomi Mbak, paling elek ini. Swarga paling elek, iku seluas langit dan bumi, bayangkan. Ndah niya sing surga Firdaus. Swarga sing paling terakhir masuk surga niku ana wong sing terakhir masuk surga. Meh ditutup Pak swargane, nerakane meh ditutup selamanya. Kemudian Allah perintahkan golek ana wong siji. Sing wong iki jane penduduk swarga. Dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Mek sepisan apa ngatakan begitu. La ilaha illallah. Digoleki ngono. Mboten kepanggih, gak ketemu. Golek ana maneh, dicari lagi, gak ketemu. Sampai terakhir ning pojokan intipe neraka niku dikorek-korek ketemu. Oh alah. Dan orang ini memang dari dulu sudah bilang, ya Allah, saya ini pernah mengucapkan syahadat, ya Allah. Tolong ya Allah, jangan sampai saya ditaruh di intipnya, taruh di tengah saja, antara neraka yang paling tengah. Terus Allah berfirman, kamu gak njaluk mana? Enggak wis, gak njaluk ning tengah wis. Panas ngisor, sumuk. Pentungane malaikat yo kereng-kereng niku, moh aku ngono. Ya wis dituruti. Akhirnya proses ini satu-satunya orang yang bisa mengikuti administrasi SOP iso dilawan. SOP-nya neraka niku lho. Dilawan. Sampai akhirnya berada di tengah. Di tengah penak tibake. Bae padahal neraka ya, Pak. Wah, tapi gak enak. Ya Allah, aku kepengin tingak-tinguk ning dhuwur itu loh. Antarkan saya di pinggir neraka.
Dasar hambaku yo, ngeyel wae. Jangan minta lagi yo, enggak. Yang pinggir wae. Bisa nih rasanya kaya apa? Boleh sama malaikat. Istimewanya aneh. Akhirnya berada di pinggir. Tengah. Wes lumayan rek, rada seger kan. Sik ndek neraka niku, Pak. Ya Allah, bolehkah saya mentas dari neraka? Aku enggak nang swarga loh, enggak swarga. Mentas wae. Akhirnya kemudian dia mentaskan dari situ. Antum lihat, jenengan lihat di kitab Riyadhus Shalihin bab optimisme gitu ya, bab optimisme tentang orang yang terakhir masuk surga. Terakhir Pak itu, wis entek wis mari. Begitu udah sampai dan wah, aku wis gak ning neraka rek gitu. Tinguk iki enak-enak di kelihatan, kemudian dilihat itu ada pohon yang besar. Itu apa itu? Swarga itu. Duduk awakmu itu. Wis mampir titik weh malaikat. Rono. Enggak boleh. Kamu udah di sini, kamu itu penghuni neraka. Aku tak minta langsung. Ya Allah, saya kepingin lihat surga itu. Delok-delok tok ya, aja mlebu, nggih. Akhirnya tengok ngerti baunya surga, parfum surga. Aduh, ya Allah, aku gak njaluk maneh mari ngono wis. Terakhir ini ya Allah, terakhir. Saya enggak minta lagi. Apa minta terakhir? Masuk swarga. Enak ya, Pak. Masuk akhirnya ya wis, silakan golekno panggon dhewe. Mlakune berangkang, Pak. Sampai dia merangkak di situ, wis full katanya. Gak ono maneh wis. Malaikat gak ono papane. Cari lagi. Ya Allah, gak ketemu. Kemudian ada tiketnya, sampean iso entuk. Tenane iki. Iya, alhamdulillah. Pada saat itu akhirnya dia dimasukkan ke surga. Pas petuk pertama kali ngono. Delok, wah iki bojoku duduk, iku pembantu iku. Wah ayu ngene rek. Iki kiai wis aja rono maneh. Delok kamare maneh iku. Iki bojoku. Duduk pelayanmu iku. Sampai masuk dilihatlah di situ, begitu udah ketemu sama bidadari ini ketok noleh langsung semaput. Bayuh ini. Tapi ini nanti saya cek tentang kisahnya itu ya. Itu saya pernah dengar, nanti itu khusus tentang semaput itu nanti kita cek lagi. Dan tentang hadis dan dalil-dalilnya. Tapi kenikmatan surga itu malah ainun ro'at, tidak bisa dibayangkan. Setelah itu kemudian dihadapkan pada dia. Kamu ini surga untuk kamu semua. Wah sakmene kae malaikat ojo-ojo aku dinyek yo. Ada orang yang masuk surga tapi enggak sido. Nanti naudzubillah ya. Tapi ini kok tenan iki surga saya. Iya, ayo masuk ke sana. Kamu minta apa? Aku minta ini. Njaluk apa maneh? Iki. Ya apa maneh? Motor, apa maneh? Mobil, apa maneh? Sepeda pancal, apa maneh? Wedhus, apa maneh? Sapi, apa maneh? Pitik, apa maneh? Mentok. Njaluk sak karepmu, sampai apa maneh? Apa ya? Entek wis. Njaluk apa maneh? Sik aku mikir rodok ngelu aku. Silakan minta apa? Rumah. Berapa? 100. Apa maneh? Hotel. Kaya hotel napa niku ning donya niku lho, Zam-Zam Tower. Piro? 5. Piye turune awakmu? Iya, ngelu aku. Apa maneh? Kolam renang. Mbok ngelangi kabeh. Iya, bingung aku apa maneh. Sampai bingung terus sampai malaikat, "Ayo njaluk apa?" Wis mentok aku, wis entek wis utekku wis gak nyandak. Silakan minta lagi, dipikir maneh. Sik tak pikir maneh. Wis, ngetoke wis. Tenan, kok gak njaluk maneh. Wis, kakean wis. Sampai kemudian Allah tunjukkan melalui malaikat tentu, kamu gak kepingin ini? Oh iya rek, kok pinter awakmu malaikat. Kamu gak kepingin iki? Iya, iki lho ana buku daftare. Delokan iki. Oh iya, iki gelem. Wis sing ning kene gelem kabeh. Jadi sampai dia disuruh berangan-angan sak jebole uteke, ngono lho. Wis sak kuatnya otak kamu minta apa? Itu surga yang paling bawah, Pak. Surga paling bawah nih. Sing paling ngisor dhewe, orang yang terakhir masuk surga. Baru selesai itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kemudian itu masih aku lipatkan
dan aku lipatkan permintaan kamu. Wis kongkon bayangno sak kuwate uteke, sampai uteke wis mentok, ning malaikat ditunjukkan kamu gak kepingin iki. Yo pinter malaikat. Iya ya apa maneh malaikatmu. Sampai wis payah, capek, entek, baru kemudian Allah lipat gandakan lagi, berlipat-lipat. Allahumma yasha. Terus bila bilang, ketoke sak donya iki sing paling beruntung aku, padahal swargane paling keri dhewe. Ya awake dhewe mbayangno saiki ya lek entuk awake dhewe swarga paling keri ya gak apa-apa. Terus Kanjeng Nabi, kalau kamu minta surga, jangan minta surga yang paling bawah itu. Ya lek nanda, lek luput yang neraka, Pak. Fas'al firdausil a'la. Mintalah surga yang paling tinggi. Mintalah surga yang paling tinggi yaitu Firdaus bersama dengan Kanjeng Nabi. Saya ulangi bahwa ini perlu dibacakan untuk anak-anak kita TK. Anak-anak TK yang SD supaya apa? Anak-anak itu berpikir dan berjiwa besar. Ngajari wong sugih, Pak. Belajar swarga iki ngajari wong sugih. Ada hadis yang dhaif, tapi ulama memperbolehkan. Ulama memperbolehkan hadis tentang keutamaan surat Waqiah. Dan saya sudah mencoba. Saya sudah pernah mencoba. Di dalam hadis itu hadis yang dhaif, tapi untuk keutamaan boleh. Barang siapa yang membaca surat Waqiah, maka Allah akan berikan dia kekayaan. Barang siapa membaca surat Waqiah, Allah akan berikan dia kekayaan. Nah, ada apa di surat Waqiah itu? Di surat Waqiah itu ada rincian beberapa ciri-ciri penduduk surga dan fasilitas-fasilitas surga. Ada kaitan apa dengan itu? Orang begitu membaca surga optimis, orang membaca surga kenikmatan, orang membaca surga ada eksekutif, orang membaca surga tentang kesopanan, orang membaca surga tentang kekayaan, orang membaca surga fasilitasnya akan tersibghah, akan banyak hati kita ini terinstalasi kemewahan akhirat yang hawanya adem. Tak balik malih nggih. Kalau kita sering membaca tentang kisah-kisah surga dan surat Waqiah, akan menjadikan kita ini cinta kemewahan tapi adem. Lek wong sing digoleki duit ning donya bosok, dadine iku duit panas, yaiku kenikmatan panas. Kenikmatan panas adalah kenikmatan dunia. Kenikmatan yang adem, ambisi kemewahan yang adem adalah akhirat. Maka orang kalau banyak baca surga, kisah-kisah surga, kenikmatan surga, hatinya, otaknya terinstal, akhirnya dia menjadi orang yang optimis, akhirnya dia menjadi orang yang kaya. Maka ini sebenarnya hadisnya dhaif, tapi secara psikologi punya keterkaitan Bapak Ibu. Saya sudah mengupas dulu itu penelitian Bruce Lipton. Dia mengatakan bahwa orang kaya dan miskin itu sudah ditentukan usia 1 sampai 7 tahun. Wis iku wis melarat tuh, jenenge wong Jawa balungan melarat, balungan sugih. Itu mulai usia 1 sampai 7. Karena manusia ini aslinya rojo. Allah jadikan manusia ini rojo, aslinya rojo. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, rojo. Aslinya jenengan ini kabeh rojo. Kok saiki tukang ngarit, fa'abawahu, yang mencetak bapake. Gitu ya. Begitu dengar, kue anak itu tukang ngarit. Saat itulah status raja menjadi tukang ngarit. Begitu lahir awang tukang becak le. Saat itu saya dilahirkan memang menjadi tukang becak. Tapi pada saat dia lahir itu bapak ibu bilang, "Le, bapak kamu, ibu kamu bukan tukang becak. Aslinya kamu raja dan kamu harus menjadi raja." Saat dia mendengar kata-kata itu, maka orang tua mengantarkan dia sesuai dengan fitrahnya. Hati-hati. Berapa banyak bapak ibu itu banyak membunuh karakter anak. Wis ora usah sekolah, ngarito ae. Bapak ibumu tukang ngarit kok. Wah, tenan iku. Le, bapak ibu, iki biar menjadi tukang ngarit gak karena apa-apa, karena ingin mencari rezeki yang halal. Awakmu iku turunane raja.
Wah tenane Bu, iya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di muka bumi ini adalah raja. Maka kembali nanti di hari kiamat semua penduduk surga raja, Pak. Jadi jenengan kok kono iku raja kabeh. Teng pundi rajane? Wah, ya Allah berkehendak semuanya menjadi raja. Bapak Ibu raja permaisuri, punya kerajaan yang luas, kemudian punya rakyat yang luas. Berapa luasnya? Seluas langit dan bumi untuk surga yang paling pendek. Saat ini ndelok bumi niku ukuran dewi, saya sudah sebutkan kemarin ya gambarnya. Ada planet itu yang 5 miliar kali bumi. 5 miliar kali bumi. Penduduk dunia cuma berapa, Pak? Penduduk dunia wonten pinten? Saat niki loh. Ada sekitar 4, ya, 4 ada, hampir 5 miliar penduduk bumi sekarang. Penduduk bumi sekarang 5 miliar. Ini satu benda langit itu 5 kali miliar, 5 miliar kali bumi. Bumi berapa besarnya? Itu 12.000 kilo. Ya, kalau bener ya 12.000 kilo. Ada yang kelipatan 5 miliarnya. Itu cuma satu benda langit. Nah seluruh benda langit ini miliarannya tidak bisa dihitung. Besarnya itu 5 miliar kali bumi, jumlahnya miliaran juga. Wassamaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu telah aku bangun oleh Allah. Allah telah membangun langit yang telah ada semesta ini. Antum melihat bintang-bintang itu. Tapi menarik ini, wa inna lamusiun, dan aku luaskan langit itu. Sejak penciptaan jutaan tahun yang lalu, miliaran tahun yang lalu, Allah ciptakan bumi dan langit dalam waktu 6 hari. Itu sampai sekarang belum berhenti, Pak. Dados kathah benda langit sing tukul malih, Pak Samsi. Sampai sekarang wa inna lamusiun, dan sampai sekarang masih ada proses penciptaan itu. Jadi ada benda langit baru lagi, bayangkan. Maka sekarang tim antariksa begitu melihat di atas langit ada planet baru. Tekondi iki, mak pecul gitu ya. Banda, bukan hanya satu, tapi kayak kabut. Di kabut itu miliaran benda langit. Benda langit yang baru, sampai hari kiamat itu masih ada penciptaan matahari baru. Alhamdulillah mataharinya gak dicedhekno bumi, Pak. Ana srengenge siji rada cedhek sithik kobong awake dhewe langsung. Wong srengenge rada bulan Juni rada cedhek sithik wis awake dhewe kipas-kipasan. Alhamdulillah srengenge ini waduh-waduh kabeh. Jadi Allah menciptakan matahari itu sampai sekarang ada ciptaan baru. Saya kembali kepada tamasya ke taman surga tadi, membina optimisme. Siapa yang membaca surat Waqiah maka Allah akan kayakan. Saya dulu kalau di santri kepepet gak duwe sangu maca surat Waqiah. Dan masya Allah ada orang di mobil itu tahu ngelemparin duit. Saya sekarang jadi merenung ngeten, Pak. Sugih niku kadang-kadang bukan dari usaha, tapi dari dandani ati. Lek ati ini didandani muncullah sinyal yang baik. Manusia itu sebenarnya sebelum berinteraksi ada yang namanya kekuatan batin. Batin. Coba jenengan lek dagang. Kadang ada pelanggan itu tanpa Anda undang kan, moro-moro teko dhewe. Nggih mboten, Pak? Dodol warung, apa main dodolan teng warung. Sapa sing jenengan undang? Promosi iya, tapi banyak loh uang gak promosi teko dhewe. Kok bisa datang? Waduh, toko Semarang, toko Jogja datang ke tempat jenengan. Yang paling dipentingkan di situ adalah ikatan saat hati ini sinyalnya baik, hati ini sinyalnya positif, orang itu senang di situ. Di surat Ibrahim ada, ya, tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Ya, surat Ibrahim ayat 37. Surat Ibrahim ayat 37. Ini jam berapa sekarang? Jamnya mboten ketok, Pak. Masih jam 6. Tahwi ilaihim.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ibrahim saat menaruh Ismail, lembahnya itu lembah yang tandus, gak ada tanduran, gak ada kehidupan, hampir dipastikan 3 hari orang di situ mati. Air gak ada, makanan gak ada, orang gak ada. Tapi kemudian Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan anak turunku itu penegak salat, penegak ibadah, menjadi ahlul jannah, calon-calon penghuni surga. Lek wis salate rutin, ibadahe rutin, atine resik, hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, akhlaknya baik. Kalau akhlaknya baik, orang akan tertarik ke situ. Sampai perhatikan, saat hati kita baik, saat hati kita bertakluk kepada Allah, saat hati kita ini bersih, saat hati kita ini sinyalnya sinyal positif, yang menyambut pertama kali menjadi positif bukan manusia, alam. Begitu Sayyidah Hajar bertawakal kepada Allah dengan sa'i Allah, 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 maka Allah letakkan rezeki itu langsung memancar di sikilnya Ismail saat menjejak-jejak, memancal-mancal. Apa memancal bahasa Indonesia ini apa? Menginjak-injak. Mboten menginjak itu ngadeg, Pak. Apa bahasa Indonesia ini? Ya memancal-mancal ngono. Wong bayi kan, jenengan bayi menghentak-hentak. Kalau menghentak itu mengadeg pisan. Ya mancal, dah. Memancal-mancal. Keluar air. Semua itu memang mukjizat. Tapi selalu Allah menjadikan mukjizat ada sebab akibat. Saat hati kita positif, alam positif. Ini ada yang sering saya dapatkan dulu, namanya pesantren Hidayatullah. Pesantren Hidayatullah itu sering mendirikan pesantren di tanah yang nggak ada airnya. Gresik ku gak ono banyune. Sampai jenengan lihat di Gunung Tembak ada kolam besar ngoten Pak, kayak waduk lalung menika Pak, Mbah Yai Muid. Kayak waduk lalung ngeten niku, besar sekali. Tak kira itu telaga, mboten Sat. Di sini dulu nggak ada air, santri ini ku macul, mboten di bulldozer Pak, dipacul. Wes kalau perlu nanti wisata ke sana dulu. Dari dicangkul itu kemudian turun hujan, sekarang jadi telaga. Itu dicangkul. Dulu nggak ada air, gak ono sing gelem teng mriku. Tapi begitu hati positif, alam menyambut positif. Tapi kalau hati negatif, alam menyambut negatif. Apalagi manusianya. Maka di situ sebutkan, kalau orang udah sholat, hatinya positif, alam itu langsung muncul, tukul banyu sing gak ono jadi ada. Buah yang tidak buah jadi buah. Hewan-hewan yang dulu musnah jadi muncul kembali. Hewan-hewan yang baik muncul. Bakteri-bakteri yang baik muncul. Tapi sebaliknya, kalau orang itu negatif, maka alam langsung negatif. Gunung jeblok, mulai lindu, angin kencang. Ini ada keterkaitan yang sangat kuat antara keadaan hati manusia dan alam. Apalagi manusianya. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Setelah hati itu positif, hati itu baik, hati itu sudah rebani, hati penuh dengan keimanan. Setelah yang menyambut alam berupa zam-zam dan sumur zam-zam, yang kedua adalah manusia berbondong-bondong datang ke kalian. Tahwi ilaihim. Hati seluruh manusia akan condong kepada keturunan Ismail. Saiki sapa sing gak kepinang Mekah? Nangis Pak gak iso budal kaji. Nangis mboten saged umroh. Sinten sing mboten seneng teng umroh? Kok ada daya tarik apa di sana? Rohani, Pak. Sapa sing biyen gelem teng mriki teng lalung isu-isu ngene war-war teng tengah sawah? Lapor rek golek pesugihan.
nggak ada rohani. Tapi begitu ada Quran di sini, semua datang ke sini. Kulo sakit teng mriki napa? Mergo ana taklim dan Quran. Jajal moro-moro siabutin tengah sawah ngeten iki ceramah dewian. Nyeramai jin napa-napa. Sisi ini menjadi rame karena ada pusaran iman, pusaran akhlak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hati manakala baik, hati manakala sehat, alam menyambut dengan baik. Manusianya juga menyambut dengan baik. Berarti kalau ada goro-goro, apes kono kanan kiri, itu letaknya ning ati. Nggih, bojo muring-muring niku atine awake dhewe sing dandani. Anak gak kena diatur, atine awake dhewe iki salah sinyal niku. Aja ono, apa awakmu enggak? Aja aku sing salah sinyal. Saya yang salah sinyal. Coba sampai pada puncaknya Bapak Ibu, sebelum muncul Dajjal akan terjadi kemarau panjang 3 tahun berturut-turut. Saya ulangi dulu di khutbah Jumat di Masjid Agung. Wa inna qabla khurudi Dajjal salatu sanawat syidad. Sebelum muncul Dajjal akan terjadi kemarau panjang 3 tahun berturut-turut. 1 tahun pertama sepertiga tumbuhan mati. Sepertiga hujan ditahan. 1 tahun yang kedua 2/3 tumbuhan mati, 2/3 hujan ditahan. Sepertiga berikutnya maka seluruh hujan ditahan dan seluruh tumbuhan tidak tumbuh. Banyak yang mati kelaparan. Saat itu muncullah Dajjal. Orang itu hanya ada 2 pilihan, mati kelaparan atau melok Dajjal. Saat niki sih lumayan ya, sampai mlebu masjid mati mergo corona. Mek diawas-awasi ngoten Pak. Sok mben mati tenanan. Besok itu hanya ada pilihan, kalau kamu nggak ikut Dajjal mati. Apot mboten Bu? Jadi ya corona niki latihan EO-ne Dajjal ngoten mawon nggih. Iki rada latihan apa EO-ne Dajjal. Ya protap kesehatan tetap semuanya, tapi lek sampai ono penyakit ngalang-ngalangi wong gak gelem salat iku rada ono dajale sithik gitu. Entah dari sananya atau awake dhewe itu sudah menganggap ini kalah dengan Dajjal. Tapi saya kembalikan, kenapa pada saat Dajjal mau muncul alam langsung rusak, alam langsung negatif? Karena Dajjal itu hatinya negatif. Hatinya itu auranya negatif. Auranya aura buruk, maka alam ikut buruk Pak. Alam ikut buruk. Jadi awake dhewe tanduran rusak, atine awake dhewe rusak. Tikus akeh, atin dhewe mung rodok tikus. Itu sudah jelas sampean titeni mawon. Ini teori di Quran. Tapi sebaliknya, penetral dari Dajjal adalah Imam Mahdi. Coba kebalikannya Pak. Sesungguhnya manakala ada Imam Mahdi itu diawali jazirah Arab akan turun salju. Balik toh. Jadi Imam Mahdi karena auranya positif, auranya aura surga, sifatnya sifat surgawi, maka alam langsung jadi swarga. Alam langsung jadi surga. Turun salju di jazirah Arab. Oh, jazirah Arab saya gak ono banyu. Malah bukan hanya hujan, salju turun. Nanti 1 kambing bisa menghidupi susunya itu orang 1 desa. 1 onta bisa menghidupi wong sak kabilah. Berarti piro nganti 20 liter, 1 liter ya. Diperes maneh 1 liter maneh. Jadi 1 kambing bisa menghidupi wong sak kampung. Padahal sekarang paling pol itu 5 liter itu kambing itu ya. Besok itu nggak tahu habisnya berapa. Itu mergo ada Imam Mahdi. Dan delima kelopaknya bisa untuk berteduh 25 orang. Berarti nanti jenenge semongko Pak, sak layar-layar niki. Semongko gau gede-gede. Tomat itu kena digawe ngelangi. Nah ini inspirasi kan? Inspirasi bahwa aura positif melahirkan alam menjadi positif. Maka sebenarnya saya sebutkan bahwa kita ini sebenarnya kalau sudah di mindset otak kita ini adalah surga, semua kenikmatannya, dunia ini kok dadi swarga. Zaman ini yang
akan datang, tapi sudah pernah terjadi siapa? Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi nalika dirawat oleh Halimah Sa'diyah di kampung, di mana Halimah Sa'diyah ini tempatnya adalah tempat yang paling miskin. Saat itu Halimah Sa'diyah ingin ke Mekah untuk menyusui supaya dapat uang. Semuanya sudah dapat, anak, bayi-bayi sudah dapat, Halimah Sa'diyah enggak dapat. Hanya dapat kemudian Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walah, tapi gak duwe duit. Tapi piye mulih mosok gak nggawa. Wis tak gawa wis. Jadi Kanjeng Nabi waktu itu dalam keadaan enggak ada upah. Halimah Sa'diyah mencari bayi supaya bisa dapat upah. Kemudian Halimah Sa'diyah mengatakan, wallahi begitu saya ambil kecepatan onta saya untuk pergi melebihi kecepatan onta teman-teman yang lain. Begitu sampai di rumah, besok itu kambing tahu-tahu sudah berubah menjadi gemuk, susu melimpah, rumput yang enggak tumbuh menjadi tumbuh, sumber yang enggak ada muncul sumber. Itu Kanjeng Nabi, auranya positif. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi juga memberikan barokah. Maka dari sini ibu dan bapak sekalian, kita akan mengkaji taman surga tadi. Satu, untuk menguatkan iman, yang kedua untuk melembutkan hati, yang ketiga adalah dalam rangka untuk inspirasi bisnis dan kehidupan, yang keempat adalah mencetak hati kita menjadi auranya positif supaya alam menjadi positif dan kemudian manusia pun juga terkena positif. Seperti tadi pesantren Hidayatullah di mana-mana sekarang sudah hebat, itu sudah bertingkat-tingkat menjadi sekolah-sekolah elit. Dulu selalu di tanah yang enggak ada airnya. Tapi karena aura positif, mata air muncul. Di sini pun juga sama, Islamic Center Lalung ini kalau semuanya auranya positif, insya Allah menyebar sampai ke Karanganyar, sampai Jawa Tengah, sampai dunia. Amin ya robbal alamin. Kalau sudah aura kita positif, Allah munculkan rezeki dari langit dan dari bumi. Sugih kabeh, makmur kabeh, anak-anak mulya kabeh, tumpakane iku mobil-mobil mewah kabeh, menjadi ahlul infak, ahli sedekah, ngedekno masjid-masjid di seluruh dunia. Sugihnya di atasnya orang Kuwait dan orang Dubai, sugihnya di atasnya orang Saudi. Karena mereka semuanya itu ya hanya karena punya batin saja, Pak. Nah, saya tutup bahwa orang kalau ingin kaya ada dua macam. Orang kalau ingin kaya ada dua macam, dua cara. Satu, jadikan Anda profesional menuntut ilmu setinggi-tingginya, seperti Jepang, Amerika, ya, Eropa itu kan menuntut ilmu. Itu Islam begitu. Cari ilmu yang setinggi-tingginya, cari yang profesionalisme. Jadi wong sugih, tapi rodok ngeden-ngeden sithik lah gitu ya. Yang kedua, kalau ingin kaya, jadikan hati Anda nuansanya positif. Mak bejedul minyake teko dhewe, turu-turu ngono mak moncrot ngono ya. Minyake teko. Sing kelengere wong barat golek minyak, ngolah minyak. Yang menikmati siapa? Itu bukan kebetulan Bapak Ibu sekalian. Tapi hati yang positif, memunculkan rezeki dari langit. Tapi begitu orangnya udah mulai kotor, banyak maksiat, rezekinya digawe dolanan, digawe sia-sia, mampet. Ada ceritanya sungai mengering banyak. Di Damaskus itu dulu ada bekas sungai besar sekali, itu kemudian kering. Qila dulu karena di situ dijadikan tempat maksiat. Telaga bisa menjadi kering, tumbuh-tumbuhan bisa menjadi kering. Bahkan tumbuh-tumbuhan itu bisa berganti menjadi tumbuhan yang pahit dan tidak berguna karena auranya negatif. Ya, kalau tadi di surat apa tadi ya? Saba ya. Surat Saba ayat 16. Surat Saba ayat 16. Surat 34 ayat 16. Kalau ayat 15 tentang keindahan kebun dan kesuburan tanaman dan pertanian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka. Jannatani ayyaminin wa shimal. Dua buah kebun sebelah kiri sebelah kanan. Kiwa tengen kabeh kebun kabeh, panenan kabeh, subur kabeh. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari buah-buahan ini, silakan kamu jadi orang kaya, silakan nikmati kekayaan, bersyukurlah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan makom syukur, beribadah kepada Allah dengan makom kaya, beribadah kepada Allah dengan makom mulya. Ya saya doa Karanganyar engko cedeke teng Gusti Allah mergo sugih. Amin ya rabbal alamin. Ana sing cedek kepada Allah mergo dipateni. Gak enak mergo perang lagi cedek nang Gusti Allah. Mboten, wong Karanganyar iki makin dekat oleh Allah mergo duwe sawah sing amba. Amin ya rabbal alamin. Washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu, tapi mereka berpaling. Atine rusak, atine bejat, atine bosok. Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka aku kirim mereka banjir. Alam langsung jawab. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim, maka aku kirim mereka banjir besar. Wabaddalnahum, langsung tak ganti. Bijannataihim, kebun-kebun yang subur itu semuanya. Jannatai ini dua kebun, podo, dua kebun. Zawatai ukulin khamtin, buah-buah yang rasanya pahit, gak produktif, gak kena didol. Wa asliu wa syai', pohon asal dan pohon-pohon sidr. Wasidrin qalil, pohon yang gak berguna. Biyen pernah awake dhewe kae nikmat pohon jemani, nggih to. Mergo jemani akeh sing budal kaji. Ya Gusti Allah gampang. Mari budal kaji tujuannya bingung, kudune enggak bangun masjid gawe pondok, enggak bangun omah, Pak. Mandek jemani ini gak payu maneh. Ngaten lho nggih. Gampang Allah kalau ngasih rezeki itu gampil. Itu ujian. Ya itu sebenarnya tanda lek Allah berkehendak mau mengkayakan orang Karanganyar. Iku meh disugihno gak sida, Pak, gurung siap. Tapi mungkin 10 tahun yang akan datang gak sampai ya. Insya Allah ini lebih tren lagi melebihi jemani. Akan ada barang-barang di sini nggak tahu caranya Allah bagaimana. Moro-moro awake dhewe moro sugih dadak. Tapi dandani atine, nggih. Lek duwe dhuwit 1 miliar gawe apa? Lek duwe dhuwit 50 miliar buat apa? Kayak Islamic Center, amin. Lek duwe dhuwit 100 miliar gaya apa? Mumet tuh saat boleh-balik. Wis cita-cita ya wegah. Engko digawe apa ya wegah kan piye? Kira-kira teng malaikat dikei dhuwit mboten? Bingung kok. Kei dhuwit 1 miliar bingung ya ora usah. Ngoten kan malaikat. Wong dikei ya gak. Sapa Ustaz ngomong tok. Wah, malaikate blas wis aja dikei arek iku sak putune melarat ae. Nggih, Mbah. Siap nggih dongakno putune sing saya. Alhamdulillah. Menika Bapak Ibu, insyaallah inilah alasan kita, ini baru pembukaan ya. Pembukaan kita kenapa memilih buku Tamasya ke Taman Surga. Saya kira demikian. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Muga-muga Allah dadosaken Karanganyar iki swarga donya. Saderenge swarga akhirat nggih. Tanduran-tanduran ijo-ijo kabeh. Kali-kali padha milih kabeh, sumber-sumber padha metu kabeh, udane udan sing apik, angine angin sing apik, kewane kewan sing apik, viruse virus sing apik, bakterine bakteri sing apik, hormonnya hormon yang baik, aura yang baik, alamnya alam yang baik, menungsone dadi apik kabeh, sing kepengin berbuat jahat ning Karanganyar netral, sing ngeyel bakal metu. Muga-muga sing kabeh niate elek ning Karanganyar nang Gusti Allah diusir. Muga-muga sing elek ning Karanganyar Allah kasih hidayah.
Sing apik-apik padha nglumpuk ning Karanganyar kabeh. Sing entuk mantu-mantu muga-muga apik kabeh. Sing kepengin duwe anak, anake apik kabeh. Sing bagi dagang Allah ditemukan wong sing tepak kabeh. Sing kepingin tani Allah berikan kebaikan, rezeki dan panenan yang melimpah. Yang ingin bekerja muga-muga arek-arek Karanganyar dadi pejabat-pejabat tinggi kabeh. Dadi wong dhuwur-dhuwur kabeh. Wong sing wonten teng Karanganyar menjadi ahlul iman. Imam Masjidil Haram teko Karanganyar. Wong sing duwe sawah ombo teko Karanganyar. Sing kendaraane akeh saka Karanganyar. Profesor saka Karanganyar. Seluruh kebaikan dari Karanganyar. Muga-muga Karanganyar dadi pangungsene donya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Muga-muga Karanganyar dadi oboring donya. Islamic Center jadi oboring donya. Islamic Center dimulai dari kecil, mudah-mudahan seperti Masjid Nabawi yang dibangun. Dari pelepah kurma dan dari tanah liat ya Allah, mudah-mudahan menjadi kekuasaan sebagaimana Syam, sebagaimana kekuasaan Syam yang ada di Damaskus. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أبزنا حسن الخاتمة اللهم أمتنا حسن الخاتمة اللهم أمتنا حسن الخاتمة اللهم أدخلنا الجنة وتوفنا مع الأبرار وأجرنا من النار وأجرنا من النار وأجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.